wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada as-siyam fi syahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilaihi syauqan. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil furqan, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini kita ingin bicara tentang semangat, spirit. Ramadan ini harusnya spiritnya takwa, jangan spirit fatwa. Jamaah sekalian, kenapa hal ini perlu kita angkat? Karena kehidupan kaum muslimin seringnya senang pada sisi fatwa. Padahal apalagi ini Ramadan, kita semua sudah faham bahwa Ramadan itu ujungnya la'allakum tattaqun. Maka kalau kita gambarkan tabel fatwa dengan takwa itu, kalau misalnya orang punya kebutuhan 1 bulan 2 juta, maka fatwa itu dari sekedar dia yang penting menghasilkan sampai 2 juta, itu semangat fatwa. Nah, sedangkan semangat takwa itu harus pada lebih dari 2 juta, itu baru disebut semangat takwa. Salah satunya Ibnu Katsir memberi kilas sejarah bagaimana Ramadan itu sebelum diperintahkan kepada Rasulullah SAW di tahun kedua hijrah. Maka sebelum tahun kedua hijrah itu Rasulullah dan para sahabat ada kewajiban berpuasa, tetap ada kewajiban berpuasa yang sudah turun temurun dari para nabi sebelumnya, adalah puasa 3 hari setiap bulan. Setelah ayat turun tentang kewajiban puasa Ramadan, puasa 3 hari bukan wajib, menjadi sunnah, yang kita sebut ayyamul bid, itu menjadi sunnah. Nah, saat tahun kedua hijriah tersebut turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dengan rangkaiannya sampai bawah. Maka di tahun pertama itu diberi pilihan, yang mau saum silahkan saum, yang tidak mau saum silahkan bayar fidyah. Kira-kira nih kalau ditawarkan ke orang ya hari ini, boleh milih, bagi yang mau saum-saum, bagi yang tidak saum boleh bayar fidyah. Kira-kira pilih apa, Pak? Pilih bayar fidyah, Pak. Itu yang saya sebut memang semangatnya semangat fatwa, bukan semangat takwa. Itu sahabat Nabi yang kaya-kaya semuanya berpuasa, Pak, nggak ada satupun yang bayar fidyah. Baru tahun ke-3 Hijriah, berarti tahun kedua Ramadannya, baru berlaku sesuai ayat itu. Bagi yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin.
Bagi yang tidak mampu maka boleh membayar fidyah. Itu baru normal itu di tahun kedua. Tapi tahun pertama benar-benar ujian tawaran itu, dan para sahabat lulus. Karena apa? Yang dipilih adalah pilihan yang lebih berat. Namanya spirit itu dimulai dari niat. Ini harus nanya panitia pembangunan nih, kira-kira jamaah ya, Al-Hidayah itu kalau disuruh berniat, silahkan siapa yang mau berniat wakaf 500 juta, 100 juta, 50 juta, 10 juta, 5 juta, 1 juta, kira-kira kebanyakan niatnya berapa? 1 juta ya, itu. Padahal udah tahu itu mah niat. Jadi kita sudah lama dibiasakan niatnya tuh niat fatwa gitu, niat yang paling rendah. Kalau gambaran bagaimana kita semangat takwa itu, begitu ditawaran dari DKM tadi kan, ini kan baru niat. Saya berniat, harusnya kalau niatnya yang berapa? 500 juta, namanya juga niat. Terus bukti dari niat dia berusaha. Dia udah ada niat, dia berusaha. Nah, kalau orang niatnya 500 juta, turunlah usaha, kira-kira nyampe nggak 50 juta? Nyampe, bisa lebih karena dia udah niat 500 juta. Ketika dia niatnya 1 juta, pernah nyampe nggak? Saya nggak jadi 1 juta, saya pengen pilih 20 juta, ada yang begitu nggak? Kan ini yang terjadi ketika Ramadan terus datang, itu selalu yang kita bawa-bawa itu fatwa, bukan takwa. Coba bikin acara gitu ya, siang-siang begini bikin acara nih, pada ikut daftar gitu ya. Tapi begitu habis duhur siang gini, sekarang para peserta bebas, yang mau tidur juga boleh, yang mau ikut taklim juga boleh, yang mau apa ya ikut bantu apa. Kira-kira pilihannya yang mana, Pak? Tidur, coba. Jadi suka tidak nyambung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita suka tidak nyambung dengan la'allakum tattaqun ketika semangat yang kita bangun itu selalu mengambil apa? Fatwa. Jadi fatwa itu kan baru pindah dari yang tidak boleh menjadi boleh gitu. Kan masih mepet banget Pak fatwa itu. Bahasa lainnya, Pak Ustadz, yang penting kan sah. Nah itu kan tadi. Ya kalau yang penting sah, ketika ya, aku nikahkan engkau dengan ku terima nikahnya udah sah. Nggak usah pakai ngasih apa uang belanja, nggak usah. Yang penting nikahnya udah sah. Kan hidup nggak begitu. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, proses takwa ini kita mulai harus dari sisi tingkatan takwa itu. Kalau kita lihat pakai tingkatan dengan ayat itu kan cuma 2 yang disuruh pilih, fattaqullaha mastata'tum sama ittaqullaha haqqa tuqatih, 2 saja. Tapi sering kita tidak paham apa makna fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Nah tadi bicara kemampuan tuh kalau kita yang penting 1 juta dulu Pak Ustadz. Nanti kalau ada saya naik jadi 5 juta. Kira-kira dari 1 juta, ini pengalaman DKM, dari 1 juta untuk naik 5 juta itu pas 5 tahun sudah naik atau belum? Nih kalau yang sumbangan rutin, dia pengen rutinnya sekian, insya Allah nanti kapan-kapan naik. Itu sampai 5 tahun naik atau tetap?
Atau kadang bolong. Bukannya naik-naik, ternyata apa? Dia awalnya rutin, kadang ya ke bulan ini enggak dulu. Jadi dia cita-cita awal pengen naik itu ternyata setelah 10 tahun enggak naik-naik. Termasuk Pak, ya, dalam hal kelemahan kita itu pemahaman. Karena sebenarnya nanti kalau kita mau jujur, orang bertakwa itu ilmunya terus saja, nggak pernah dia puas, bertambah lagi, pemahamannya bertambah lagi, terus saja. Itu semangat takwa sahabat itu seperti itu. Sehingga tidak pernah mereka merasa cukup dalam hal berbuat baik ataupun dalam hal belajar. Mereka akan terus saja belajar. Sehingga semangat Ramadan ini, kalau kita menggunakan semangat takwa, itu sebenarnya sudah selesai. Cuman kenapa sudah ya bertahun-tahun Ramadan kita tidak mencapai ketakwaan? Karena memang semangatnya juga fatwa. Ini kan PR bagi kita. Kita ambillah pemahaman kita. Hafal surat Al-Ikhlas ya Pak ya? Tuh hafal. Sudah lama kan hafalnya? Sudah berapa kali baca tafsirnya? Kalau terjemahnya dulu lah. Sudah berapa kali baca terjemahnya? Sudah hafal juga kan terjemahnya? Sudah pernah baca tafsirnya belum? Jadi gimana kita mau bertakwa? Kadang-kadang baca tafsirnya, kalau lo udah pernah, misalnya bilang pernah, coba isinya apa, udah lupa lagi. Ini kan penting Pak. Dari tafsir surat Al-Ikhlas saja, itu kan ada, nanti kalau Ibnu Katsir itu kan mengisahkan tentang seorang sahabat Nabi yang dia dalam perjalanan itu diangkat menjadi pemimpin perjalanan, maka setiap sholat dia harus jadi imam. Maka setiap dia jadi imam, mau baca surat apa saja pasti ditambah dengan surat Al-Ikhlas. Itu kan pentafsirannya mengisahkan hadis itu. Terus pokoknya sampai pulang, akhirnya orang yang ikut rombongan bersama sahabat ini kan datang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kan, kenapa engkau begitu? Karena pernah dikomplain sama sahabat yang ikut, coba kalau kamu sholat, kalau mau baca surat-surat nggak usah ditambah lagi dengan Al-Ikhlas. Jawaban sahabat yang jadi pemimpin itu bilang, kalau saya baca suratnya nggak boleh nambah surat Al-Ikhlas, mendingan saya nggak usah jadi imam. Kan itu. Kemudian dipanggil oleh Nabi, kenapa engkau melakukan seperti itu? Saking cintanya aku dengan surat Al-Ikhlas, maka setiap sholat mau baca apapun saya akan ikutkan surat Al-Ikhlas untuk dibaca. Agak mirip kan dengan jamaah Al-Hidayah, kalau sholat kan suka baca Al-Ikhlas. Bedanya cuman apa? Kalau sahabat tadi cinta dengan surat Al-Ikhlas, kalau jamaah Al-Hidayah memang nggak mau yang lebih panjang dari Al-Ikhlas. Bobotnya jelas. Nabi mengatakan kalau benar, ini kan bahasanya kalau benar, maka dia masuk surga. Cinta dengan surat Al-Ikhlas itu masuk surga Pak. Tapi jangan Bapak, saya kalau gitu ikut Pak Ustadz, saya ingin cinta juga dengan surat Al-Ikhlas. Cuman cinta itu bukan sekedar bicara. Cinta bukan sekedar bicara. Kalau cuman ngomong cinta mah gampang. Cinta itu harus dibuktikan. Dengan apa? Isi hatinya sampai kepada pengorbanannya.
maka ya jelas masuk surga orang yang cinta dengan surat Al-Ikhlas. Karena kalau orang cinta dengan surat Al-Ikhlas, dua saja yang dia pegang, Qul huwallahu ahad dan Allahu somad. Karena lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sebenarnya cuma sifat keterangan dari Qul huwallahu ahad dan Allahu somad. Ya kalau dia cinta dengan Qul huwallahu ahad, mana ahad adalah al-wahid, satu-satunya Allah, maka tidak ada satupun dalam gerak langkah dia, nafas dia, kecuali harus apa? Allah satu-satunya, ya selesai Pak. Ibaratnya kalaulah dia menjadi ya jabatan setinggi apapun, dia nggak berani korupsi karena dia tahu bahwa Allah lah yang satu-satunya. Allahu somad, apalagi itu. Jadi dua ini hadis Nabi tadi itu menunjukkan apa? Hadis Nabi ini menunjukkan kekuatan orang kalau bertakwa, karena cinta itu sudah area takwa Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di Ramadan tuh coba agak dibuat sensitif. Coba, benar nggak Allah melalui Rasulullah mengatakan di Ramadan ini setan dibelenggu, ya, kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup? Itu bisa Pak, dengan menggunakan 2 poin saja, ya. Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Karena takwa itu kan tiket masuk surga tanpa mampir ke neraka. Bayangkan Pak, harusnya kan kita rebutan Pak. Ramadan tuh Allah tebar tiket masuk surga tanpa mampir ke neraka, cuman dikasih bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Kita kadang-kadang pengen tiketnya tapi syarat dan ketentuannya nggak mau ikut, itu masalahnya. Kita ambil poin tadi, ya, kita ambil ya kaidah bahwa sebenarnya gimana sih cara merasakan, bener nggak sih di Ramadan tuh setan dibelenggu? Kemudian tadi coba sadari saja, sadari bangun di Ramadan dengan di luar Ramadan, ringan mana? Ringan di Ramadan. Kan harusnya kita udah sensitif. Oh iya ya, Allah bener nih. Mau beramal soleh di Ramadan dengan luar Ramadan, mana lebih ringan? Di Ramadan. Tapi Pak, coba pahami surat Abasa tadi. 2 kan sisi. Kalau kamu mau menjaga keberadaan Allah, ini kan kita mulai, ternyata Allah ada ya di Ramadan. Di mana adanya Allah di Ramadan tadi? Allah janji mau setannya dibelenggu, kita memang lebih mudah beramal soleh, lebih mudah bangun malam, lebih mudah meninggalkan dosa, lebih ringan gitu ya di Ramadan. Kan berarti keberadaan Allah ada. Tapi coba lihat surat Abasa itu, ayatnya mengatakan apa? Tapi harus 2 sisi. Yang pertama, wa amman khafa maqama rabbih, yang kedua ada wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi keberadaan Allah itu akan menguat jika diiringi dengan kemampuan kita tidak menuruti keinginan yang enak-enaknya. Ketika kita ya ikut sholat tarawih, saat kita buka puasa dengan menahan keinginan kita, tidak semuanya kita makan, kita ngerem, maka sholat tarawihnya lancar. Coba jangan direm. Wah, lagi pengen sesuatu disuguhin lagi, akhirnya kebanyakan. Begitu kebanyakan, nikmatnya tarawih langsung apa? Berkurang. Entah ngantuk,
entah perutnya kurang enak, coba lihat. Tapi kaum muslimin kan nggak sensitif, nggak mau mengeluarkan. Ini mumpung Ramadan, coba pasang radar takwanya. Oh, kalau saya kebanyakan jadi ngantuk nih, kalau saya kebanyakan jadi nggak enak perutnya. Tapi kebiasaan kita itu akhirnya nggak apa-apalah, karena nggak apa-apa besok lagi nggak apa-apa juga, akhirnya kebiasaan, akhirnya kan hilang. Jadi dua sisi, ya. Wa amma man khafa maqama rabbih dengan wanahan nafsa anil hawa itu satu paket. Allah sudah memberikan peluangnya, Allah sudah memberikan janjinya kepada kita. Tugas kita satu, coba tahan hawa nafsunya. Ketika kita tidak menahan hawa nafsu, janji Allahnya jadi apa? Hilang kekuatannya, hilang. Kita sudah 2 hari 3 hari disiplin jam sekian sampai jam sekian baca Quran. Coba dimaklum, hari ini agak berat, ya udah deh nggak apa-apa. Akhirnya apa? Jadi kita ini selama ini seolah-olah segala sesuatu tuh tidak ada spiritnya, padahal di situ spiritnya. Jadi tangkap dulu sinyal takwa itu, dan takwa itu kekuatannya gabungan dari wa amma man khafa maqama rabbih dan wa nahan nafsa anil hawa. Dan latihan kita di Ramadan adalah dua itu. Di mana engkau akan mencari kedudukan Allah ada kalau kamu mau menahan hawa nafsu. Ketika engkau turuti hawa nafsu, maka maqama rabbih hilang. Nanti sadarnya ketika sudah apa? Hawa nafsunya nggak dipakai lagi. Contohnya, ternyata dia kena kasus, terus harus dipenjara. Nah, kan? Mulai sadar kan? Allah muncul lagi. Waduh, saya nyesel. Itu kan Allah nyesel. Tapi begitu hawa nafsu dituruti, ternyata Allah kekuatannya hilang. Jadi dua. Kunci surga itu dua. Sadari kedudukan Allah itu ada, dan di Ramadan itu dilatih sebenarnya. Allah ada benar kalau kita mau merasakan, diiringi dengan wanahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu. Kemudian dalam masalah ilmu dan pemahaman, ini dalam masalah ilmu dan pemahaman, ciri khas orang yang bertakwa itu alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia mau memperhatikan, bukan hanya mendengar, mendengar dan memperhatikan, banyak pemahaman. Wa yattabi'una ahsana, lalu dia bisa mengikuti mana yang terbaik dari apa yang dia sudah dengar, pemahaman-pemahaman itu. Salah satu keutamaan Imam Syafi'i itu, karena Imam Syafi'i satu-satunya yang apabila mendapati perbedaan, ta'arud, ada seolah-olah pertentangan antara dua hadis, Imam Syafi'i itu adalah punya metode al-jam'u. Jadi sebelum ditahrij, al-jam'u dulu. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Yakni dipadukan bisa nggak? Kalau nggak bisa dipadukan baru ditahrij. Kalau tahrij itu dipisah, mana yang lebih kuat. Tapi kehebatan metode Imam Syafi'i adalah al-jam'u. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam Ghazali juga memberi peringatan sebenarnya kepada para ulama. Tolong para ulama jangan sampaikan hakikat Allah kepada orang yang awam, atau bahasa lain, jangan sampaikan sesuatu kepada orang yang kurang paham. Apa maksudnya? Salah satu masalah agama kita hari ini kan ketika orang-orang yang biasa mengambil fatwa itu dengar ceramah, ada hadis doif,
ada hadis sahih. Hadis ya, 10 hari pertama rahmah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari yang ketiga itqum minan nar, itu dhaif. Ya karena orang nggak pernah belajar hadis, dhaif itu berarti lemah. Lemah itu berarti wah ini hadisnya nggak benar. Kan gitu. Itu kesalahan Ustadz menyampaikan hanya poin hadis dhaif kepada orang yang tidak belajar apa makna hadis dhaif. Dhaif itu maknanya bukan lemah, Pak. Dia dhaif. Nanti untuk tahu dhaif itu seperti apa, Pak Ustadz? Ya baca keterangan makna dhaif. Jangan lemah menurut kita. Kalau lemah menurut kita, ya lemah ya ditinggal. Ya lemah ditinggal. Itu kan lemah bahasa Indonesia. Hadis dhaif yang harus ditinggal itu bukan hadis dhaif, Pak, hadis palsu. Itu silahkan langsung ditolak karena hadis palsu. Kalau hadis dhaif itu 50% masih ada saham 50%. Nanti kalau dhaifnya terlalu sampai 20%, 10%. Tapi ulama yang paham namanya hadis dhaif itu lebih tinggi dari hikmah ulama. Hadis dhaif masih lebih tinggi dari kata-kata hikmah ulama. Itu harus dipahami. Karena kalau hikmah ulama kan baru ulama. Tapi kalau hadis dhaif ada nyangkutnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan jadi fitnah. Orang-orang awam menyebut hadis dhaif, hadis ini jadi fitnah seolah-olah adu antara lemah dan kuat. Ya menang yang kuat, ya kan kayak gitu. Hadis sahihnya semua hari di dalam Ramadan itu mengandung tiga-tiganya, mengandung rahmah, maghfirah, juga itqum minan nar. Coba Pak, kalau kita gunakan cara Imam Syafi'i kan dipadu dulu Pak, jangan dibenturkan. Ini hadis dhaif enggak dipakai, enggak. Kalau Imam Syafi'i menemui hadis yang ini al-jam'u dulu. Coba kalau kita mikir sedikit, yang dinamakan orang dapat rahmah itu dapat maghfirah nggak Pak? Pak, orang dapat rahmah itu dapat maghfirah nggak? Bisa bebas dari neraka nggak kalau orang dapat rahmah? Orang dapat rahmah bebas dari neraka nggak Pak? Bebas juga dari neraka. Jadi makna rahmah kan juga makna maghfirah dan itqum minan nar. Maghfirah, orang dapat ampunan, dapat rahmat nggak Pak? Dapat lah. Kalau nggak dapat rahmat nggak dapat ampunan. Orang dapat ampunan, dapat bebas dari neraka nggak Pak? Bebas. Kan maknanya sama semua ini kita. Kalau itqum minan nar dapat rahmat nggak Pak? Ya iyalah, orang syarat bebas dan neraka masuk surga itu dapat rahmat dan dapat ampunan. Jadi tiga ini beda atau sama Pak? Coba kalau kita pahami, oh ini mau disebut rahmah maknanya tiga, mau disebut maghfirah maknanya tiga, mau disebut itqum minan nar tetap maknanya tiga. Tapi hadis ini kalau dipadu dengan bagaimana Rasulullah 10 hari pertama lebih ringan dari 10 hari kedua, 10 hari kedua lebih ringan daripada 10 hari ketiga, atau kalau pakai kata berat, 10 hari kedua maka lebih berat daripada 10 hari pertama, 10 hari ketiga lebih berat lagi daripada hari kedua. 10 hari kedua, bukankah ini biasa saja? Kalau dari sisi bahasa bisa dijadikan ini metodologi mendekati Ramadan. 10 hari pertama jangan langsung gaspol, ya mulai dulu kan gitu. Nanti 10 hari kedua gas setengah, baru 10 hari terakhir gaspol. Kan jadi indah. Tidak perlu dibenturkan antara hadis dhaif dengan hadis sahihnya. Toh bisa diambil dari sisi metodenya. Jadi jemaah sekalian, mari kita pegang semangat takwa ini
Maka ketika antar jamaah ribut hadis sahih, hadis dhaif, bilang pakai takwa, jangan pakai fatwa. Kalau kamu ribut itu nggak dapat takwa, mungkin juga nggak paham. Ini yang harus dipahami. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, maka ya, kalau Ramadan yang pencapaiannya akan lebih maksimal daripada bulan-bulan sebelumnya saja, oleh Allah spirit kamu harus takwa, jangan puas. Begitu tahun depan diberi kesempatan harus apa? Lebih lagi. Tahun depannya diberi kesempatan harus apa? Lebih lagi. Tapi Pak, jangan semangatnya itu hanya sekedar kuantitas. Contoh, saya sering memberitahu kepada jamaah, kayaknya kalau jamaah bisa 3 hari hatam Quran itu sudah cukup, jangan nambah lagi 1 hari 1 hatam Quran. Kenapa Pak Ustadz bilang begitu? Karena kalau kapasitas, kalau takwa itu kapasitas Pak, kapasitas Bapak tidak bertambah, nanti blunder di sini. Niatnya cuman biar hatam. Kalau 3 hari sekali hatam, berarti hatam berapa kali Pak? 10. Cuman dia tekadnya saya hatam 10 kali. Kalau bapak-bapak pengen hatam sehari 2 kali, siapa yang bisa hatam sehari 2 kali? Imam Syafi'i. Tapi lihat Pak, Imam Syafi'i hatam sehari 2 kali itu, coba apa yang didapat oleh Imam Syafi'i hatam 2 kali sehari? Menajamkan hafalan, menajamkan tafsirnya, menajamkan fikihnya, menajamkan usul fikihnya, menajamkan semuanya. Karena beliau apa? Hafal, faham dengan semuanya. Bapak mau niru hatam 1 hari 2 kali, mau ngapain? Kan itu, kita ini suka apa? Tidak sadar kapasitas. Maka saya bukan menghalangi, tapi mulai sekarang kalau Bapak mau nambah kuantitas, maka Bapak harus berusaha menambah kapasitas. Biar pertambahan kuantitas itu efektif dan efisien. Kalau Bapak nggak tambah kapasitasnya, nanti Bapak cuman bangga, saya dong 1 bulan 10 kali hatam. Ya cuman 10 hati hatam, senam mulut doang, hatinya juga kadang-kadang nggak ikut. Terus Bapak mau bangga apa? Hebat-hebat Pak, saya tidak mengatakan bahwa hatam 10 kali tidak hebat, tapi Bapak harus tambah kapasitas. Karena kalau Bapak sudah Allah takdirkan sanggup hatam di Ramadan 10 kali, berarti sudah saatnya Bapak jangan nambah hatamnya lagi, hatam bacanya, tapi harus nambah apa? Kapasitasnya. Tahun ini 10 kali plus kapasitasnya apa? Misalnya Bapak mau tahu tentang apa? Laki-laki. Jadi setiap ayat laki-laki Bapak berhenti, coba lihat tafsirnya. Atau kisah tentang laki-laki, kan banyak di Al-Quran Pak, semua nabi laki-laki. Bapak berhenti di kisah Adam, kan Bapak laki-laki nih, pemimpin. Kisah Adam berhenti, oh Adam tuh begini. Nanti kisah apa? Bani Israel. Bani Israel kan laki-laki juga, ada Fir'aun, ada Musa, dua-duanya. Apa kelebihan Fir'aun, apa kelebihan Musa? Jadi bukan kita bicara terjemah Pak, sebenarnya bicara tentang apa yang bisa dipahami. Maka suatu saat Bapak hatam 10 kali, pas lewat kisah-kisah itu sudah nyambung belum? Jadi nyambung, oh ini kisah tentang ini, kan sudah lebih bagus kapasitasnya Pak. Kalau tadinya hanya sekedar selesai 10 kali hatam, sekarang apa? Ada pesan-pesan yang masuk dari membaca 10 kali hatam itu,
dari ayat-ayat yang Bapak pernah berhenti untuk memahami, Bapak pernah berhenti untuk membaca tafsirnya dan lainnya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita sampai asar kan. Bapak kuat, saya nggak kuat sampai asar. Tapi artinya semangat takwa ini belum tumbuh yang banyak, semangat takwa, fatwa yang banyak semangat fatwa. Kalau saya tanya Pak, sholat tarawih itu hitungannya apa Pak? Rokaat atau qiyamul lail itu hitungannya rokaat atau waktu? Ya Pak, hitungannya rokaat atau waktu? Hitungannya waktu Pak. Kan nanti kan qumil laila illa qalila nisfahu, itu kan waktu. Jadi kalau orang nanya, Pak Ustadz, saya bangun 1 jam, kira-kira saya harus sholat berapa rakaat? Saya bilang jangan nanya rakaat. Kalau memang mau qiyamul lail 1 jam, 1 jam. 1 jam tuh 2 rakaat 1 jam boleh, 4 rakaat 1 jam boleh, 11 rakaat 1 jam boleh. Yang penting kalau menghabiskan untuk sholat semua 1 jam, pahalanya sama. Saya bilang gitu. Jadi pahalanya sama. Jadi sebenarnya nggak ada batasan. Ketika Nabi 11, Pak Ustaz, Nabi 11 itu ketika tidak ada momentum khusus, ketika tidak ada niat khusus. Kalau niat khusus, Nabi pernah mengulang-ulang ayatnya yang dibaca pendek tapi diulang-ulang sampai subuh. Bahasa hadisnya kan sampai subuh. Berarti sholatnya berapa rakaat? Ya 2. Sholat 2 rakaat, suratnya diulang-ulang tapi sampai subuh. Berapa jam tuh? Nggak ditentukan jamnya. Jadi kan ini kan kapasitas tadi. Kita selama ini selalu diajari hanya kuantitas, kita lupa kapasitasnya. Dan kuantitasnya juga yang dihitung waktu, bukan rakaat. Jadi kalau ada Bapak sholat malam 1000 rakaat 2 jam dengan sholat 8 rakaat 2 jam, ya nilainya sama. Itu yang harus dipahami. Jadi nanti banyak macam contoh nanya, ini kan nanti ada pertanyaan karena mumpung tadi menyebut tentang fidyah. Kan saya ditanya, Ustadz, edaran dari Basnas kan fidyah itu 70.000. Terus kenapa? Saya ini keberatan Pak Ustadz kalau bayar sehari 70.000. Oh gitu. Saya cuma mau nanya, gimana sih cara ngitung fidyah? Dia bingung kan? Gini, cara ngitung fidyah itu walaupun ada edaran itu nggak penting. Yang penting itu adalah kamu makan sehari habis berapa itu. Saya akhirnya ngaku, saya pagi cuma nasi uduk Pak Ustadz, berapa? 10.000 katanya. Siang nyari nasi berkah Pak Ustadz. Oh jadi siang gratis. Nanti kan malam saya 15.000, ya udah 25.000. Jadi fidyahnya, orang dia ongkos makannya 25.000, berarti fidyahnya 25.000. Berarti kan edaran Batnas, jangan nanti panitia panitia yang nerima ini kok fidyah dari Batnas 70 kok bayarnya 25.000. Nah ini panitianya yang harus ngaji, jangan gitu nanyanya. Bisa jadi 70.000 kurang Pak. Kamu apa? Saya biasanya pagi sarapan Pak Ustadz. Oke, sarapannya Pak? Sarapan di itu ya, restoran cepat saji. Berapa habis? 50.000 kan gitu kan. Wah, udah makan siang di tempat ini lagi ada berapa? 50.000 juga gitu ya. Makan malam ya di mana? 50.000. Berarti 70.000 kan kurang. Berarti fidyah dia sehari 150. Ya udah 150 bayar. Ini kan jamaah kita harus diajarin seperti itu. Walaupun nanti zakat fitrah berapa sekarang? 45. Tetap tanya Bapak, kalau aslinya ya
Bapak makannya apa? Ternyata pandan wangi 20.000, ya nggak bisa 45 Pak. Bapak harus 2,5 kg jadi 50, karena yang 20 Bapak makan. Jadi itu harus mulai diajari, sehingga apa? Begitulah ketakwaan itu, ternyata apa? Dia mau lebih saja boleh. Itu baru fatwa tadi 50. Ya karena saya mau takwa, saya bayarnya 60. Itu udah mulai takwa. Jadi memang jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Nabi tidak pernah susah nawarin apa kepada sahabat langsung samber sana samber sini? Karena mereka sudah dibiasakan semangat takwa. Jadi mudah-mudahan dengan masjid ini kita bersyukur, bukan hanya sekedar ya meningkat kualitas masjidnya, tapi kita harapkan jamaah-jamaah ini mulai meningkat ya, dari fatwa menjadi takwa, sehingga kalau sudah takwa mah semuanya jadi mudah. Ini yang dimaksud kenapa Ramadan itu Allah sebenarnya ingin memberikan tiket takwa, tentunya bagi orang-orang yang punya semangat takwa. Kalau yang semangat fatwa, insya Allah belum kebagian tahun ini, jadi nunggu tahun yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.